Halo, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan ada kesempatan, ada kekuatan buat kita semua. Malam ini kita boleh merenungkan kembali firman Tuhan bersama-sama. Ini bulan terakhir hari terakhir di bulan Februari ya. Jadi penutup tanggal 28 dan sebagai penutup mungkin harus merangkum semuanya ya. Tapi semuanya umumnya sudah tersampaikan bahwa untuk tema bulan Februari dari Roma 12 ayat 1, persembahan yang kudus yang berkenan. Mungkin saya cuma menambahkan, mungkin sebelum saya menambahkan mungkin boleh sharing sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya punya permasalahan di pekerjaan. Jadi di permasalahan di pekerjaan, mungkin rata-rata yang namanya bekerja ya permasalahannya ya begitu-begitu ya. Jadi kadang-kadang berinteraksi dengan orang, kadang-kadang rada-rada ngene ya seperti itu. Dan pada suatu ketika hari Jumat kalau nggak salah itu PM mesin paper lagi maintenance. Jadi kemungkinan WWT itu shutdown, maksudnya nggak ada power listrik selama kurang lebih 1 jam untuk connect listrik. Dan kemudian saat connect, kemudian pekerjaan yang dilakukan saat itu otomatis kan pekerjaan dadakan semua. Namanya pekerjaan pertama connect, setelah connect selesai, kemudian ada satu pekerjaan tambahan yaitu ngangkat apa ya istilahnya ya, wire screen gitu. Jadi seperti clarifier ada wirenya yang di pinggir, tapi karena itu sudah mungkin tidak digunakan lagi, jadi itu akan diangkat. Dan karena pengerjaannya sangat dadakan, jadi kebutuhan kita harus menyiapkan dengan sangat cepat level dari tiap-tiap bak itu harus diturunkan bla 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 and so on. Jadi yang ingin saya bagikan itu interaksi dengan orang-orang saat itu. Saya ketemu dengan karena jam itu sekitar jam 5 sore ya waktunya aku itu untuk biasanya nang kantor depan, office depan. Pada saat kembali lalu saya melihat di situ sudah mulai ada pengerjaan ya kan, mulai ada pekerjaan, sudah ditarik-tarik wire-nya itu tadi. Kemudian pada saat saya coba datang untuk bergabung, lalu kemudian dari Karu General Affair GA ya, kebetulan saat itu ada inisiatif, iki pakai kayu aja supaya wire-nya itu ngelipat, lalu kemudian bisa ditarik pakai forklift mundur supaya enggak seret. Oke, lalu kemudian saya cari kayu, datang, lalu kemudian Karu GA itu datang, lu lapo gowo kayu. Mungkin maaf ya kalau agak-agak vulgar, ngapain pakai kayu iku, gak ono gunanya, itu rewang ono iku koncomu iku. Menengai ya kadang-kadang seperti itu. Lalu kemudian ya wes sarewangi narik-narik itu. Kemudian pada saat pengerjaan itu sudah selesai, lalu kemudian istirahat, lalu kemudian saat istirahat ya mungkin area-area sudah menyiapkan hidangan, maksudnya mungkin kayak ono jajan ono kan. Ya, kebetulan saya datang, cek. Lalu kemudian mereka mulai roai le ono jajan nih. Wih, kayaknya gak enak ngono ya. Ya wes duduk aja lah ngono, gak tak cantum makanannya. Lalu kemudian mungkin tak cicipi 1 atau 2, mulai omongan iku mulai rodok gak enak. Iya iki roai kayak koncone koncoku ngono iku. Maksudnya wis lek ngerti lek wis ana garapan iku terus ngalih, terus lek wis mari iku nongol, lalu kemudian ana jajan dipangan ngono. Wis gak enak iki, gak enak. Ya wis ngono, akhirnya kan aku ngacir, ngalih, terus kemudian aku lungguh, lalu kemudian ada operator yang nang, iki apa iki Pak Toyo ngene-ngene. Ya wis mungkin aku sempat ngoceh dikit. Ket mangko lah bos ya arek kok jam sakmene wayahe ABC kok malah garapan iku. Empuh Pak Toyo lah wong ditugasno ngono. Akhirnya kan tersampaikan ke karunya. Suatu ketika mungkin hari Sabtu kalau nggak salah ilit, Sabtu kemarin karunya datang. Mas Toyo, lek ono
komplainan apa-apa ojo ngomong nang operator, langsung nang aku wae. Soalnya kan iku yang apa namanya, yang garap, yang nyuruh mereka untuk seperti itu tuh aku, Mas Toyo. Wes longgo dulu, karena beberapa saat ini ketumpuk ikut tadi yang namanya jajan, namanya uang gila tadi yang mulai apa namanya, wah belum tak nggak usah, terus kemudian ke situ, lalu kemudian iya kayak koncoku iki wis garapan, ketambahan juga omongan iki lho ono gedang iki Mas yo enggak ono, Mas yo enggak melu nanam tak kei iyae, soalnya yo namanya panganan ngono, tambah enggak enak, akhirnya lungguh langsung kemudian muntap Bapak Ibu temenan muntap. Jadi nang kene iku langsung keluar, iku garapan siapa sing anu, aku Mas Toyo, soalnya ngene mulai buah. Iku memang dadakan, tapi bukan berarti jam 15.00 jam 3 sore itu kemudian kamu tuh bisa dadakan seperti itu. Ketambahan akhirnya pada saat jam segitu aku harusnya ke sana, ke sini, akhirnya gak bisa. Dan ketika aku datang, operator tuh ngelihatnya aku itu sebagai jadi kayak image itu seseorang yang datang merono itu sifatnya kayak pengen makan gaji buta ngono lah istilahnya, kayak ngono. Wah. Dari situ kemudian mungkin saya ngelihat ya memang karunya itu rodok agak sepuh, jadi kemudian dia mulai ngendek, mungkin aku juga melu ngendek, lalu kemudian iya Mas Toy ini loh Mas Toy ini ngerti kalau lala itu memang pekerjaannya sifatnya anu apa namanya dadakan, karena memang situasinya saat itu listriknya kan apa namanya mati, jadi kita tuh mungkin tidak bisa langsung seketika mengkoordinasikan paginya, siangnya, sorenya. Jadi pada saat itu ketika misalnya saya butuh gerenda itu datang langsung digarap. Jadi seperti itu. Dan akhir cerita ya memang bukan seperti orang tawuran ngono ya enggak. Ya wes aku tak sepurane lek aku ngomongku kasar. Ya wes gak apa-apa podo-podo Mas. Aku ya juga sepurane lek maksudnya enggak ngrewangi, maksudnya ngomong enggak ngelibatno sampean ngono ya. Ya wes podo-podo. Lah arek-arek kok ancene lambene ngono wis gak terus dipangan. Hati nggak usah dimasuk no hati. Yo. Lalu kemudian, oh iya, saya juga lupa. Dan akhirnya saya dulu teringat juga waktu saya pernah juga ya. Entah mungkin seminggu yang lalu saya agak lupa. Saya pernah Nero itu pernah saya bentaki juga dengan bentak yang sama. Jadi saya nggak masalah kalau Nero itu suka makan, tapi masalahnya kalau dia makan di atas tempat tidur itu nanti remahannya, tapi namanya mungkin kebawa kalap ya mungkin ya. Aku kalap karena pekerjaan yang seperti itu tadi. Kemudian akhirnya aku saya makan aja sih, kamu itu gak tahu lah iku remahannya anu apa, makan lu di sana lo bla bla bla. Kemudian besoknya aku juga masih kayak ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh kan. Lek pintu dibuka iki lo jam 8, laundry ku dibuka. Kalau misalnya jam 8 iki wis mbok tutup. Wah. Dibuka iku. Iya iki wis tak buka. Bukane sicik ngene. Ojo buka sesamono, buka iku sih. Kemudian arek-enane dan beberapa hari ini memang mungkin nyonya wis ngerti iki. Wah, iki lagi ngamuk iku. Aku pas pulang akhirnya Nero iku langsung main nang atas. Kadang-kadang itu kemudian aku ngerasa, oh iya, berarti aku ngutang maaf ya. Jadi sebagai, oh iya, sepurane kalau nonton sepurane lah aku apa bentak-bentak kamu ya, sepurane maaf ya Jadi mungkin yang mau saya bagikan malam ini itu adalah masalah ini. Jadi kalau saya mau sharing dari Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kemudian
Ya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya juga comparekan itu dengan 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi mungkin kalau yang mau saya sharingkan itu memang sekitaran ucapan mulut. Mungkin memang saya juga di saat ini juga ya mungkin menyadari kalau saat saat itu saya merasa kalau saya ini kayak tersinggung karena ucapan mereka yang saya anggap mungkin nggak pantas. Di satu sisi yang lain saya juga berucap yang sama kepada Nero ini tadi, anak kecil katakanlah tak bentaki gitu, meskipun isinya benar tapi mungkin saya yakin dia nggak akan ngerti maksudnya apa. Apalagi saya bentak, wis gak anak masuknya belas. Dan setiap kita mungkin juga mengerti bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan apa? Berfirman. Jadilah terang, terang itu jadi. Terpisahlah bumi, keluarkanlah. Semua itu berdasarkan firman. Kemudian kalau kita melihat Yesus Kristus dalam kitab Matius sampai kepada Yohanes itu juga semua sama. Berfirman, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apa itu? Tali takum. Artinya apa ya? Lazarus bangunlah, keluarlah. Semua yang dilakukan Yesus kemudian itu kan berfirman, ngomong. Dan ketika dia ngomong, segala sesuatu itu terjadi. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Sama seperti itu juga kita semua yang ada di sini. Saya bisa melihat Putri, selamat malam Putri, selamat ulang tahun. Ada kehidupan kan? Coba kalau misalnya kata yang sebaliknya, kan bukan kehidupan lagi yang ada ya kan? Jadi sementara kita sendiri melihat bahwa kita itu adalah gambar dan rupa Allah. Ketika Allah itu memakai ucapannya untuk memberkati, ucapannya untuk menciptakan dan menjadikan sesuatu yang baik itu keluar dari mulut Allah. Lalu kemudian kita sebagai gambarannya itu ternyata kalau di Yakobus itu mulut yang sama ini bisa mengucapkan berkat, tapi yang satunya lagi bisa mengucapkan kutuk. Mulut yang sama. Sementara dia menggambarkan gak mungkin kan, katakanlah kalau ada pohon itu, pohon mangga buahnya mangga, iya. Pohon apel buahnya apel kan, iya. Gak mungkin pohon apel buahnya mangga kan, gak mungkin, gak ada. Air yang katakanlah mata air yang baik mengeluarkan yang baik, lalu kemudian mata air yang jelek mengeluarkan yang jelek, gak mungkin kan mata air yang baik mengeluarkan yang jelek juga, gak mungkin. Dan dari situ kita semuanya mungkin kalau secara duniawi itu menyadari kalau apa ya istilahnya ya, mulutmu harimaumu, atau ucapan adalah doa. Ya mungkin kalau kita sendiri mengertinya di situ. Jadi kalau misalnya perkataan kita itu punya kuasa. Kalau misalnya kalau kepada Tuhan misalnya ya, ucapan syukur yang memuliakan namanya, kita bisa lihat di Ibrani 13 ayat 5 atau di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Salah satu aja Pak, coba ambil yang 1 Tesalonika 5 ayat 18 aja Pak Andrew. Dan karena sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini kadangkala yang kalau kepada Tuhan kita memiliki sebuah dikasih mulut itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi seumpama seperti kita katakanlah dikomparkan dengan manusia, misalnya di Yesaya 50 ayat 4. Pak Endro tolong Pak Endro, Yesaya 50 ayat 4. Bahwa perkataan kita memiliki kuasa. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu,
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi lidah seorang murid itu memberi semangat baru. Jadi anggapan saja seperti misalnya katakanlah Anda sakit, ya sakit, terus kemudian gimana bro kabarnya? Aduh bro iki lagi bengkak, kok asam uratku lagi nangin. Oh sudah berobat ke dokter? Oh sudah, nah, tapi masih ada bengkak didi. Oh ya. Ya mungkin dalam bahasa kita lah, tapi kan butuh obat iya, butuh istirahat iya, mungkin penghasilan berkurang karena harus istirahat iya. Tapi apa yang bisa kita ucapkan kalau misalnya, oh lekas sembuh ya bro, iya, j, matur nuwun ya, terima kasih ya bu, aku, j. Katakan itu kan sudah membuat sebuah kelegaan di hati kan. Jadi ketika firmannya bahwa hati yang gembira adalah obat, kita kan juga ikut di situ dalam memberikan kesembuhan dengan perkataan kita yang membangun, yang menguatkan itu tadi. Tapi kalau kita balik sebuah omongan, misalnya dia sedang sakit, mangkane bro ojo tes ilmu lek wis ngerti asam urat iku ojo makane, kan beda tambah pikiran yo ngerti tapi beda. Nah terkadang kalau misalnya kita melihat orang-orang di luar sana sendiri kan, kalau seumpama montir dengar suara mesin motor itu kan wis ngerti oh iki masalahnya nang kene. Tapi kalau ketika ada firman mengatakan kalau apa yang keluar dari mulut itu kan luapan dari hati. Jadi kalau kita bisa melihat orang-orang yang omongannya nggak enak, mesti kita tahu hatinya itu nggak enak. Bahkan kalau misalnya orang ini ngomongan oh lagi sakit hati, oh ngomongan yang ini oh lagi senang, dari situ kan juga bisa kelihatan. Sehingga kalau misalnya kita lihat di Matius 12 ayat 36 sampai 37 ya. Jadi ucapan itu menjadi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kita hati-hati ketika ngomong ke orang lain karena kita nggak pernah tahu namanya lidah itu mungkin bukan pedang yang nancep langsung kemudian ketok darah diobati pakai ini enggak. Tapi ketika omongan itu wes menusuk ke hati seseorang, kita nggak pernah tahu itu sembuhnya kapan, bisa bertahun-tahun juga bisa. Tersinggung itu katakanlah bukan sesuatu yang katakanlah tidur bangun langsung kemudian. Ketika seorang itu misalnya terlukai dalam urusan percintaan itu tadi misalnya, dia butuh waktu untuk move on itu berapa lama. Seperti itulah ketika hati itu mulai rusak oleh sebuah perkataan kan. Jadi ketika Matius di situ sendiri harus diperhatikan juga bahwa hati-hati dalam menggunakan lidah ketika berbicara kepada orang lain. Ucapan harus dipertanggungjawabkan. Boleh Pak Hendro di Matius 12 ayat 36. Ya. Setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ayat 37 Pak Hendro. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi berhati-hati itu misalnya kalau misalnya kepada Tuhan misalnya kita itu bernasar. Nasar Allah itu ada Yefta. Kita lihat Yefta di Hakim-Hakim 11. Sebentar Pak. Hakim-Hakim 11 ayat 29. Nah, Nasar Yefta, dia bernasar, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu itu ayat 29 ya.
Ayat 30 Pak Hendro. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, ayat 31, maka apa yang keluar dari pintu rumahku akan untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Jadi nasarnya kepada Tuhan, dan singkat cerita ada penyertaan Tuhan di situ. Lalu kemudian di ayat yang ke-34, ketika Yeftah pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anak yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Sedih, dia bernasar. Kalau Tuhan menyertai, kemudian Tuhan menyertai, lalu kemudian anaknya yang perempuan itu akhirnya menyongsong dia, akhirnya dia yang harus. Lalu kemudian kalau dibaca seterusnya, di sini ada konflik. Tapi sudah jelas di sini kita bisa lihat bahwa ayat 38 bergelar dan dia melihatkan dia berada ulang setelah lewat 2 bulan kembali. Jadi di sini tidak ada dijelaskan kalau anaknya itu disembelih ya, nggak ada. Jadi dia tidak disembelih, hanya saja di sini tercatat kalau ayahnya melakukan ayat 39. Jadi setelah lewat kedua bulan itu kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Jadi enggak disembelih ya, enggak disembelih ya. Jadi dari sini juga ada, kita harus hati-hati ketika bernasar kepada Tuhan. Sama seperti pengertiannya itu menjadi sama seperti ketika Hana bernasar kepada Tuhan, kalau saya mengandung dan punya anak Samuel, saat itu akan tak persembahkan kepada Tuhan. Jadi persembahkan kepada Tuhan itu bukan arti yang dimengerti seperti disembelih, bukan. Ya, itu kalau misalnya kita nasar kepada Tuhan. Nah, seumpama kalau kita bilang misalnya kayak bangsa Israel pernah bersungut-sungut ya. Kita lihat di Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi kalau kita lihat Bilangan 14 ayat 28, ini cerita sebelumnya kan riwayat dari pengintai. Jadi ketika riwayat dari pengintai itu sudah dilaporkan, bangsa Israel itu sendiri akhirnya bersungut-sungut karena mendengar. Sebentar saya lihat kembali saja di Bilangan 14. Nah, itu ke-12 pengintai. Jadi ketika ayat terakhirnya juga kami lihat di sana ada orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lalu kemudian bangsa Israel, ayat 14 itu pemberontakan umat Israel. Dan akhirnya ketika mereka, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Jadi bersungut-sungut, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi kalau dibaca terusnya itu Pak, di ayatnya tadi yang ayatnya 28, backgroundnya karena sungut-sungut itu tadi. Di ayatnya 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua yang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Itu di sebelumnya Musa sudah memberikan sebuah pembelaan terhadap ini. Jadi berhati-hati terhadap ucapan bersungut-sungut. Ini yang kemudian ketika Daud
itu mengerti ini semua. Kemudian di Mazmur 141 ayat 3, tolong Pak Endro. Supaya apa? Supaya menjaga mulut dan juga bibir ini. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Karena apa? Karena saya pribadi tidak bisa jaga bibir saya, Pak. Kalau hatiku sudah lalu kemudian ketambahan anak bocah cilik lewat ngono, nggak lapo-lapo wis muntap iso. Wah, ya. Lapo kamu main nang kono, main di sana. Jadi Daud ini sendiri mengerti, maka dia meminta, Tuhan tolong jaga mulutku, jaga bibirku, aku ndak sanggup. Dan kemudian kalau kita bandingkan itu di Zefanya 3 ayat 9, Pak Endro, tolong Pak Endro. Apa di Zefanya 3 ayat 9 di situ, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih. Bibir yang bersih itu diberikan. Kalau saya ingat kembali di Yesaya 6 ayat 5 sampai 7. Itu Yesaya 6 ayat 5. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayatnya yang ke-6, Pak Endo. Tapi seorang daripada serafim itu mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Kemudian di ayatnya yang ke-7, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi saya teringat kembali kalau Pastor Beni ya, mezbah ukupan ya, mezbah hukuman ya, persembahan yang harum. Jadi bibirnya itu, mulutnya itu disucikan, dikuduskan oleh bara tadi yang diambil oleh serafim itu tadi. Nah, jadi kalau misalnya saya kembalikan tadi ke Yakobus 3, dosa karena lidah, yaitu perikopnya dosa karena lidah. Jadi ada sebuah penggambaran. Jadi mulut kita itu diberikan Tuhan. Ketika itu kita adalah gambaran Tuhan, di mana Tuhan itu memakainya untuk memberkati. Kemudian mulut ini, jika kita adalah gambarannya, kita pun harus dipakai untuk memberkati. Tapi kenyataannya mulut ini pun selain bisa memberkati, juga bisa untuk ya itu tadi, sumpah serapah. Meskipun terkadang-kadang tidak hanya terbatas pada itu saja, kadang-kadang juga kita bisa pakai untuk mungkin kayak flirting, bisa juga kayak abuse, verbal abuse. Verbal abuse berarti seperti misalnya saya punya rekanan cewek di kantor, lalu kemudian saya ngomong, halo seksi, apa kabar, itu termasuk verbal abuse. Lalu kemudian katakanlah, oh saya bisa bilang, oh itu cuma bercanda, nggak serius, tapi itu termasuk verbal abuse. Itu bukan perkataan yang memang diperuntukkan untuk diucapkan dengan seperti itu. Dan terkadang-kadang kalau kita lihat generasi sekarang, Pak, generasi kita muda, anak-anak ya, mungkin anak-anak SD, SMP, SMA sampai kuliah, katakanlah ketika mereka mulai berbicara kan kelihatan ucapan mereka itu kan ucapan yang apa ya, kalau ya meso, cuman kan kayaknya meso itu menjadi sebuah kebiasaan yang mereka sendiri nggak sadar itu kata ada nggak sih artinya. Oh enggak, itu lo nggak ada arti. Emang artinya apa? Aku ngomong cuy itu kan nggak ada artinya. Kamu mengartikannya jelek, jadinya jelek.
Cuman apakah itu memang perlu tadi diucapkan? Memang apa harus tak kita mengucapkan itu? Enggak ya, Yesus buat apa? Lebih baik kalau ada orang sakit, bro cepat sembuh bro ya. Jadi katakanlah seperti kita ini di sini, lalu kemudian di akhir ibadah misalnya, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Itu kan jauh lebih baik ketika misalnya kita ngomong apa raimu, matamu. Cuman kadang-kadang hal ini menjadi keterbiasaan oleh generasi-generasi yang sangat muda. Mungkin kalau generasi saya juga akhirnya namanya terbawa oleh apa ya namanya, kayak anak-anak kuliah di lingkungan perkuliahan yang penuh dengan katakanlah cakcuk ngono iku, menjadi sebuah kayak budaya. Kalau memang perkataan itu memang kayak diucapkan itu menjadi tidak apa-apa gitu. Tapi kita nggak pernah tahu ucapan itu sendiri berarti apa kepada orang yang kita sebutkan. Jadi bahkan sendiri ada yang pernah berkata, apa arti sebuah nama misalnya. Ya memangnya kamu mau saya namamu tak panggil misalnya dengan hewan, binatang, mau nggak? Berarti namamu punya arti kan. Seperti itu juga. Jadi saat Kristus itu sendiri bangkit, dia sendiri naik surga. Sebelum dia naik surga, dia berjanji terimalah Roh Kudus. Dan kemudian di kisah para rasul sendiri kita lihat ketika murid-murid menunggu Roh Kudus itu datang, maka turunlah lidah-lidah api, lidah-lidah api. Jadi kemudian lidah dan juga api ini menjadi sesuatu yang memiliki sebuah pengertian tersendiri di kita ya, bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita, itu bisa membuat kita itu mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan itu pun sebaliknya, kita tidak bisa jika ada Roh Kudus dalam kita mengutuk juga tidak bisa. Perkataan itu menjadi ada Roh Kudus, mulut kita itu saya kembalikan ke Zefanya 3 ayat 9 itu tadi, bibir yang bersih. Bibir yang bersih berarti bukan bibir yang bisa ngomong A dan juga ngomong B, ngomong berkat dan juga ngomong kutuk. Enggak, bibir yang bersih berarti yang dia ucapkan adalah bersih, yang dia ucapkan adalah suci, yang dia ucapkan adalah kudus. Mungkin sebagai penutup, di Efesus 4 ayat 29, bagi kita yang mungkin sama-sama diberkati di dalam Tuhan, boleh beroleh kehidupan yang baru, boleh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi seperti Bu Maria, apa kabar Bu? Sehat Bu? Amin, sehat puji Tuhan. Gimana usahanya Bu? Lancar, amin. Saya doakan lancar selalu Bu. Lanjut ya. Jadi terkadang kita nggak pernah tahu kalau kata-kata seperti itu bisa memberikan kekuatan. Kita nggak pernah mengerti cara Tuhan bekerja, tapi ketika kita diajarkan bahwa kita berkata seperti itu bisa memberkati orang, bisa. Tapi kalau kita berkata yang sebaliknya, itu pun bisa menghancurkan orang juga bisa. Kita berbohong, bisa hancur hidupnya orang. Kita katakanlah kayak mencuri kemuliaan orang lewat perkataan juga bisa. Jadi apa yang ingin saya bagikan adalah mari kita sama-sama memiliki sebuah ucapan mulut, selain memuji dan memuliakan sebagai persembahan yang hidup, kita juga bisa memakainya untuk memberkati orang lain. Itu. Jadi mungkin perkataan yang membangun itu menjadi tema yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.